Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Sofia Nadiroh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut nih belajar terkait profesi data analis dan juga kita akan belajar banyak terkait data. Nah, di sini saya akan membahas terkait 4 tools utama yang biasa digunakan oleh seorang data analis. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas ada 4 tools. Yang pertama adalah SQL, yang kedua adalah Python, yang ketiga adalah Power BI, dan yang terakhir adalah jagoan kita nih, Excel. Nah, kita juga akan belajar lebih lanjut dan lebih dalam terkait penggunaan Excel ini. Kita akan mempelajari hal-hal sederhana, hal-hal dasar dari Excel itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu terkait SQL. Apa sih SQL itu? Jadi SQL ini merupakan salah satu bahasa pemrograman atau kita bisa bilang sebagai structured query language yang sering digunakan oleh data analis untuk mengolah datanya. Karena biasanya di perusahaan ini data ini disimpan dalam database dan kita butuh berkomunikasi dengan database tersebut dengan menggunakan si bahasa pemrograman SQL ini, seperti itu. Di sini kita bisa membuat database, membuat table, mengganti table, mengisi table tersebut, mengolah datanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari query SQL. Jadi di sini kita menampilkan data yang kita inginkan, seperti misalnya first name, last name, lalu kapan data itu diubah, dan lain-lain dari table person. Nah, penggunaan SQL ini bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi dan juga menganalisis data. Berikut hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan SQL. Yang pertama adalah kita bisa memilih catatan, lalu yang kedua adalah kita bisa mengelompokkan dan juga mengurutkan data yang kita punya, lalu selanjutnya kita bisa menggabungkan beberapa table, dan yang terakhir kita bisa melakukan kalkulasi dengan menggunakan SQL. Dan di sini kita bisa menggunakan visualisasi dengan menggunakan Smart Chart Excel dan juga dashboard seperti Power BI dan juga Tableau. Nah, selanjutnya nih ada bahasa pemrograman kedua yang biasa juga digunakan oleh seorang data analis yaitu Python. Python ini sudah lama ya ditemukan dari sekitar tahun 1990-an dan di sini Python ini bisa membantu data analis mengerjakan prosesnya mulai dari awal hingga akhir. Penggunaan Python bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari karena Python ini banyak digunakan yang pertama untuk web development, yang kedua untuk analytics itu sendiri, yang ketiga adalah machine learning, dan yang terakhir kita bisa melakukan otomatisasi dengan menggunakan Python ini. Jadi Python ini merupakan salah satu bahasa programan yang sangat-sangat powerful. Nah, kita juga bisa melakukan banyak hal seperti visualisasi dengan menggunakan Python. Kita juga di sini bisa menganalisis big data, lalu kita juga bisa melakukan kalkulasi statistik dan juga mengotomatisasi pekerjaan sehari-hari. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan Python. Dan selanjutnya, tools selanjutnya kita bisa menggunakan Power BI. Di sini Power BI merupakan salah satu aplikasi yang bisa membantu kita terkait visualisasi. Jadi kalau teman-teman familiar dengan adanya dashboard, jadi di situ kita mempunyai beberapa visualisasi yang ditampilkan dalam satu halaman gitu ya. Jadi kalau teman-teman biasa lihat, nah itu kita bisa buatnya dengan menggunakan Power BI. Power BI ini merupakan salah satu produknya Microsoft ya teman-teman. Dan di sini kita bisa custom sendiri visualisasinya dengan menggunakan Power BI tersebut. Nah, apa sih BI itu sendiri? BI itu merupakan singkatan dari Business Intelligence yang merupakan rangkaian teknik dan tools yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk menganalisis bisnis. Nah, ini merupakan tools yang biasa digunakan oleh business intelligence. Yang pertama adalah Power BI itu sendiri, dan yang kedua adalah Tableau. Di sini juga ada Google Charts yang biasanya digunakan oleh para business intelligence. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa aplikasi-aplikasinya atau software-software lainnya yang bisa digunakan untuk memvisualisasi data. Dan yang terakhir nih, jagoan kita. Di sini kita bisa menggunakan Excel juga ya teman-teman untuk menjadi seorang data analis.
Jadi teman-teman pasti, sudah familiar ya dengan penggunaan Excel. Dan Excel ini kalau teman-teman tahu sangat powerful, jadi bisa digunakan mulai dari mengumpulkan data, hingga teman-teman bisa melakukan visualisasi dan juga analisis serta kalkulasi dengan menggunakan Excel. Nah, apa aja sih kegunaan Excel? Jadi Excel ini gunanya adalah untuk mengubah data mentah sehingga bisa menjadi format yang bisa dibaca agar audiens ini bisa mudah memahami apa sih informasi yang terkandung dalam, data mentah tersebut, seperti itu. Dengan data yang lebih kompleks, Excel dapat disesuaikan untuk, melakukan kalkulasi. Nah, di sini bidang penggunaan Excel ini ada banyak. Jadi Excel ini benar-benar dipakai di mana-mana. Yang pertama adalah financial analytics. Jadi, hampir 90% perusahaan di bidang finance menggunakan Excel untuk menganalisis, data-data yang mereka punya. Yang kedua adalah, terkait sales analytics, yang ketiga marketing, business analytics, dan juga HR analytics. Jadi data apapun bisa kita analisis dengan menggunakan Excel. Nah, ini merupakan penerapan utama dari Excel itu sendiri. Yang pertama, kita bisa melakukan data cleansing, kita bisa melakukan pembersihan data. Jadi kita bisa cari nih mana aja data yang duplikat, data yang nggak benar, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan kalkulasi data. Let's say misalnya di sini kita pengen tahu nih total dari suatu data, atau kita pengen tahu rata-rata dari kumpulan data dan lain-lain. Lalu di sini juga kita bisa membuat visualisasi. Ya teman-teman nggak perlu tools yang canggih-canggih untuk melakukan visualisasi, teman-teman bisa mulai dari menggunakan Excel. Lalu yang terakhir, teman-teman juga bisa menyortir dan menyaring data dengan menggunakan Excel tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi ini contoh cara penggunaan pembuatan grafik di Excel. Dan selanjutnya di sini ada fitur fungsionalnya dari Excel. Kalau teman-teman lihat di sini Excel bisa membantu kita untuk melakukan penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Bahkan rumus-rumus yang susah lainnya teman-teman bisa menggunakan Excel sebagai bantuan hitungnya. Lalu di sini juga Excel bisa digunakan sebagai fitur database. Excel dapat digunakan untuk membuat database dan menjalankan berbagai kegiatan pemrosesan data. Nah, kenapa sih Excel ini sangat-sangat penting bagi seorang data analis? Karena di sini Excel ini mampu membantu kita mengolah sejumlah besar data secara cepat dan mudah gitu. Jadi dengan menggunakan Excel ini kita hanya tinggal menggunakan tools-nya saja jauh lebih mudah ketimbang kita menggunakan SQL dan juga Python. Yang kedua adalah Excel ini merupakan salah satu tools dasar yang sangat mudah digunakan dan dipelajari untuk seorang data analis pemula. Lalu skill Excel ini bisa dijadikan skill utama untuk berkembang di profesi data analis ini. Dan yang terakhir adalah skill Excel ini bisa digunakan di berbagai bidang ataupun industri. Jadi teman-teman di sini bisa melakukan end to end dengan menggunakan Excel. Jadi teman-teman bisa mulai dari pemodelan data, analisis prediktif, business intelligence, reporting, dan lain-lain. Jadi banyak banget hal yang bisa teman-teman lakuin dengan menggunakan Excel ini. Nah, makanya nih, kita selama 3 hari ke depan, kita akan mempelajari terkait penggunaan Excel. Oke, ralat ya, aku nggak tahu nih 3 atau 4. Oke, jadi mulai hari ini hingga 4 hari ke depan, kita akan belajar banyak terkait penggunaan tools Excel. Karena Excel ini benar-benar powerful banget. Nah, kita udah belajar banyak nih terkait apa itu Excel, cara menggunakan Excel untuk proses analytics, terus juga kita udah belajar terkait Excel dan cara menggunakannya untuk pemula, dan juga kita juga udah kenalan nih sama tools analytics lainnya seperti SQL, Python, dan juga Power BI. Oke, I think it's done.